Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, dan tak lupa senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini, kita mencoba untuk berbincang dan berbagi pengalaman berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jemaah sekalian, alhamdulillah Sumatera Selatan di tahun 2020 ini dan tak lama lagi, insya Allah di sekitar tanggal 25 Juni, jemaah haji embarkasi Palembang kloter pertama sudah akan terbang menuju Madinah Al-Munawwarah karena dia termasuk gelombang 1. Dan saat ini para jemaah haji sudah melakukan berbagai persiapan mulai dari manasik, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya. Timbul pertanyaan bagi kita, siapa yang tidak ingin kita semua ini untuk bisa berhaji menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita bisa. Siapa yang tidak ingin? Coba bayangkan bisa. Siapa yang tidak ingin berziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sosok manusia agung yang kita cintai, yang setiap saat kita bersalawat kepadanya? Siapa yang tidak ingin dua mata ini menatap Ka'bah yang selama ini wajah kita hadapkan ke Baitullah? Siapa yang tidak ingin sujud dan ruku di Masjid Nabawi yang pahalanya Masya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1000 rakaat? Dan siapa yang tidak ingin melaksanakan sholat di Masjidil Haram yang pahalanya dilipat gandakan 100.000, luar biasa ganjaran. Nah, oleh karena itu ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam. Syahadat, mendirikan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 pondasi dasar, dan haji adalah penyempurnanya. Oleh karena itu, kita mengucapkan selamat bagi saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat, dan kita doakan saudara-saudara kita yang belum bisa berangkat, kita doakan semua sebelum ajal menjemput kita sudah datang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Sekarang pertanyaannya, haji itu apa? Dan haji itu bukan milik orang yang mampu, tetapi milik orang yang memiliki kemauan. Banyak orang kaya, banyak orang sehat luar biasa dasarnya, banyak orang yang status sosialnya tinggi tapi belum bisa berhaji. Tapi sebaliknya, banyak juga tukang becak, pemulung, pencari sampah dan sebagainya, marbot masjid bisa berhaji karena itu kemauan dia untuk berhaji. Nah, oleh karena itu, saudara pemirsa sekalian, mari kita berhaji. Haji itu adalah kita datang sengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah haji. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk pada inti pelaksanaan ibadah haji, ada hal-hal yang harus kita siapkan selama berhaji. Ingat firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila."
Diwajibkan kita untuk berhaji itu melalui panggilan Allah. Man istata'a, siapapun yang memiliki kemampuan untuk berhaji. Wa man kafara, barang siapa yang mengkufurkan, mengingkari nikmat Allah tentang berhaji itu, maka sesungguhnya Allah sangat kaya. Allah ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya dan terpuji. Oleh karena itu, yang harus dimiliki oleh calon jemaah haji itu istita'ah. Nah, bagi jemaah haji, istita'ah ini kan berbagai, menjadi syarat mutlak. Dia harus memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dia harus memiliki kemampuan secara ekonomi finansial. Dia harus memiliki kemampuan kesehatan. Dia harus memiliki kemampuan keilmuan. Nah, jadi ini catatan bagi jemaah haji. Jadi sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji itu minimal harus kita punya ilmu haji itu apa. Yang kedua, kita harus punya finansial yang kuat untuk berhaji. Dan yang ketiga, kita harus punya kesehatan. Makanya tidak jarang jemaah haji yang akan berangkat ini ada semacam pemeriksaan kesehatan berkelanjutan dari mulai tahap 1, tahap 2, ada yang menamakan cek fisik dan sebagainya. Oleh karena itu, kemampuan untuk berhaji itu tentu. Dari sisi kemampuan finansial, keuangan, kita harus bisa mampu. Jemaah haji harus mampu. Minimal kita harus bayar BPIH, biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah haji. Kita harus punya kemampuan ilmu. Sayang kalau kita menunggu selama 10 tahun, 15 tahun untuk berangkat haji karena waiting listnya panjang, tanpa kita bekali perjalanan ibadah haji kita dengan ilmu. Nah, oleh karena itu ada manasik haji. Maka jemaah haji harus paham betul apa itu rukun haji, apa itu kewajiban haji, apa itu larangan-larangan haji. Kalau saya ngomong di hadapan jemaah begini, apa yang Anda butuhkan dan Anda perlukan selama berhaji? Pertanyaan ini besar sekali, tanda question mark-nya besar, luar biasa, besar sekali. Jadi kalau seorang calon jemaah haji akan berangkat, dia akan bertanya dulu, apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan selama berhaji. Kalau dua pertanyaan ini seringkali ada di jemaah haji, maka insya Allah jemaah haji akan mencari kekurangan dia dan akan mencari apa yang dibutuhkannya. Oh, di antaranya dia bicara soal haji, rukun haji, rukun ibadah umroh. Sebab kalau tidak paham tentang rukun, masya Allah, hajinya salah satu saja rukun tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Maka jemaah haji juga harus paham itu. Istitoah kesehatan, nah ini penting kesehatan. Makanya karena ibadah haji itu memang secara pelaksanaan umum panjang, antara 41-42 hari atau 41-42 hari. Tapi inti pelaksanaan ibadah haji itu hanya 6 hari. Dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Hanya 6 hari. Inti haji itu 6 hari. Tapi 6 hari ini manusia akan berjibaku, yang diperankan lebih besar adalah, lebih dominan adalah tenaganya. Bayangkan, sudah harus tanggal 8 Zulhijjah, jemaah sudah harus dipindahkan ke bumi Arafah. 9 sudah pelaksanaan wukuf. 9 malam menjelang sebelum maghrib sudah harus berangkat ke Musdalifah. Nanti tengah malam setelah mabit di Musdalifah, jemaah akan dipindahkan lagi, dibawa lagi menuju kawasan Mina. Dari Mina, sisa sebentar, jemaah haji akan melontar jamarat, Jumratul Aqabah. Mending kalau bersyukur kita dari tenda Mina kita ke lokasi jamarat dekat. Tapi kalau umpamanya lokasi kita berada di Mina Jalid umpamanya, ke lokasi jamarat, masya Allah, itu jauh luar biasa. Bisa sampai 7, 8, 10 kilo sekali pergi. Kalau dia pulang pergi PP, artinya 20 kilo dia harus berjalan kaki. Bayangkan, artinya saya ingatkan kepada jemaah, hanya sharing pengalaman kita berbagi ilmu. Mumpung masih kira-kira 3 bulan lagi kita akan menjalankan pelaksanaan ibadah haji, maka sehari ini kita jaga fisik kita, jaga kesehatan kita. Setelah dari Mina, kita akan setelah di hari, apakah kita nanti mengambil nafar awal atau penapasani pada tanggal 12-13 itu, kita akan kembali ke Mekah, kembali ke Baitul Haram,
untuk melaksanakan tawaf, ifrad, tawaf dan sa'i, kemudian tahallul haji. Jadi banyak, 6 hari itu berjibaku dengan tenaga. Oleh karena itu pas ingat kita bahwa pelaksanaan ibadah haji ini bukan semata-mata keuangan, semata haji, tapi ibadah haji ini semata-mata adalah lebih utama adalah kekuatan fisik. Berusaha dan senantiasa menjaga kesehatan. Dan sekali lagi rahmatullah, bahwa pelaksanaan ibadah haji secara umum sudah kita jelaskan tadi bahwa haji adalah perjalanan kita melaksanakan berkunjung ke tanah haram untuk melaksanakan beberapa kegiatan, baik itu pelaksanaan haji maupun pelaksanaan umroh kemudian. Nah, pertanyaannya ada berapa macam haji itu? Yang perlu kita ketahui bahwa haji itu ada 3 macam. Pertama ada haji tamattu. Yang kedua ada haji ifrad, yang ketiga haji qiran. Indonesia secara umum kita memilih tamattu karena lebih bersantai. Kita lebih bersantai. Artinya gini, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, kita berjalan melakukan pelaksanaan ibadah haji itu jauh sebelumnya. Jadi kita sudah lebih santai. Makanya kita ada, kalau kita di gelombang 1, jemaah haji yang tergabung di gelombang 1, dia akan dari embarkasinya, apakah itu penerbangan langsung seperti di Palembang, embarkasi Palembang, dia langsung ke Madinah Al-Munawwarah, ada yang dari Jeddah kemudian langsung berangkat ke Madinah dan sebagainya untuk melaksanakan sholat berziarah ke makam baginda Rasulullah dan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Nah, pelaksanaan haji tamattu ini Mas sekalian, yang perlu kita pahami adalah setiap jemaah haji dia akan kena dam. Hadiyu namanya. Dia kena dam. Makanya jemaah haji yang mengambil haji tamattu dia akan kena dam. Berapa besaran dam itu tergantung. Nanti ada pasar kurban di sana di Mekah, akan terlihat betul itu pasar kurban. Jadi kita akan kena antara 350, 400, 450 sampai 500 real, tergantung sama besar kecilnya hewan yang akan dikurbankan nanti. Jadi tamattu. Sementara ifrad ini kita menyendiri haji. Kiranya penggabungan. Tapi lebih banyak kita jemaah haji Indonesia lebih cenderung mengambil haji tamattu. Nah, oleh karena itu jemaah saat tiba di embarkasi biasanya akan diberi uang living cost, yaitu sebesar 1.500 real. Yang perlu diingat, 1.500 real itu uang living cost itu bisa kita gunakan sebagai mungkin 500 real itu untuk melaksanakan untuk pembayaran dam. Nah, kenapa? Karena sudah disyariatkan. Karena kita mengambil haji tamattu. Setelah kita pahami dulu bahwa kita berhaji itu karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabilah. Kita punya kemampuan. Kemudian kita mengambil hajinya haji tamattu. Kita membayar dam. Sudah sampai di sini kita paham, maka sudah insya Allah sudah langkah berikutnya akan kita mulai. Langkah berikutnya akan menjadi lebih baik untuk berhaji. Walaupun nanti sebelum pelaksanaan ibadah haji, hal-hal yang harus kita pahami adalah pertama, kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, introspeksi diri, luruskan niatnya haji untuk apa? Luruskan niat kita untuk berhaji ini untuk apa? Apakah kita niat ini, syahwat haji ini untuk dunia atau karena Allah? Walillahi, demi Allah, untuk Allah, kewaduh pajak haji. Jadi haji itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pemirsa sekalian, kita ini kan ada 3P. 3P itu 3 panggilan. Pertama, Allah panggil kita dengan suara yang lantang. Itu siapa? Coba. Allah panggil kita dengan suara yang lantang, yaitu azan. Hayya 'alas shalah. Allah panggil kita nih. Maka bagi kita yang punya iman, maka tergerak hati kita untuk memenuhi panggilan Allah. Allah panggil azan. Ingat, panggilan pertama dengan suara yang lantang dan keras itu azan.
Yang kedua, P kedua, panggilan yang sudah lama Allah panggil kita melalui Nabi Allah Ibrahim, yaitu haji. Dalilnya apa? Wa azim bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tu min kulli fajin amin. Serukan kepada Nabi Ibrahim, diperintahkan Allah, serukan kepada manusia itu untuk berhaji. Bagi mereka hati yang punya iman kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan hidayah, dia akan berbondong-bondong datang, ya'tuna min kulli fajin amin. Dia akan datang dari mana penjuru pun, walaupun dengan posisi onta yang paling kurus. Jadi kita penuhi panggilan kedua. Nah, panggilan ketiga, saudara sekalian. Panggilan ketiga itu tidak bersuara, tapi nyata adanya, yaitu panggilan kematian. Sekarang pilih, kita mau dipanggil yang mana? Jadi makanya dari awal kita katakan bahwa haji ini, jadi kalau umpamanya haji ini kemauan, bukan menunggu panggil, kita sudah dipanggil. Jadi kalau umpamanya ada orang beralasan, kenapa Bapak tidak berhaji, padahal Bapak punya harta, punya kedudukan, punya jabatan dan sebagainya. Kalau dia berkata, saya belum dipanggil, nah itu patut kita dipertanyakan. Padahal Allah sudah memanggil kita orang yang beriman itu melalui Nabi Allah Ibrahim, wa azim bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli domir ya'tuna min kulli fajin amin. Jadi kita sudah dipanggil nih. Udah lama Nabi Ibrahim manggil kita. Sekarang niat kita, kemauan kita, mau tidak kita memenuhi panggilan itu. Itu aja. Dan alhamdulillah jemaah sekalian pemirsa semua sudah terpanggil memenuhi panggilan itu. Bukan nunggu panggilan lagi, tapi terpanggil memenuhi panggilan itu. Kita jangan sampai ada panggilan ketiga, yaitu kematian. Fa ija ajaluhu la yasta'idun wa yasta'dimun. Jika ajal datang, tidak pacak dimundurkan, tidak dimajukan dikit. Inilah kematian. Jadi panggilan pertama suaranya kering, azan. Yang kedua panggilan yang sudah lama melalui Nabi Ibrahim, yaitu haji. Dan panggilan ketiga tidak bersuara, dia akan datang sekendak-kendaknya, dia akan datang semau-maunya, kapanpun, sampai detik kapanpun dia akan datang, yaitu panggilan kematian. Fa ija ajaluhu la yasta'una wa yasta'dimun. Nah, sebagai penutup sesi pertama ini, satu, kita semua, Anda, saya, semua kita adalah yang beriman, bersikeras, berupaya keras untuk memenuhi panggilan Allah. Ingat, bukan lagi menunggu panggilan, tapi memenuhi panggilan. Ingat itu. Yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang berhaji tahun hari ini, bekalilah dirimu dengan perbekalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita dalam beribadah, dan bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, sehingga haji yang akan kita lakukan nanti menjadi lebih bermanfaat. Kenapa? Karena kita paham untuk apa kita berhaji, untuk siapa kita berhaji, dan apa yang harus kita butuhkan selama berhaji. Jika itu semua, maka kita akan menjadi haji yang cerdas. Jadi kita sudah tahu tujuan kita kemana, mohon kemana. Mungkin ini yang kami sampaikan di tahap awal ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, lebih baik kita bertalbiyah bersama ya. Pemirsa yang mendengarkan channel YouTube ini, ikuti saya. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Gimana coba lagi? Ya, bagus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Mudah-mudahan ucapan ini menjadi doa bagi kita semua untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.